Kami berterima kasih karena Engkau Allah yang baik bagi kami. Pelanggaran kami Engkau lupakan, kesalahan kami Engkau ampuni. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami yang begitu dikasihi oleh Tuhan? Kami bersyukur sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, bukan karena perbuatan baik yang kami lakukan, tapi karena perbuatan yang dahsyat yang Engkau kerjakan di kayu salib. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami rindu mendengar firman-Mu berfirman buat kami Tuhan. Kami memerlukan Engkau. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang lemah, terbatas, pakai dia untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan benar. Nama-Mu dipuji, dimuliakan. Berfirman bagi kami Tuhan, kami siap mendengar Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara, buka Alkitab kita. Di depan sudah ada Mazmur 27 ayatnya yang pertama. Kalau sudah dapat, ada di layar bisa ditampilkan. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Tuhan adalah dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Saudara-saudara terkasih, tahun 2021 ini cukup unik. Saya membaca sebuah survei. Ada kebiasaan orang Amerika itu, mereka itu buat resolusi. Tapi waktu saya baca survei yang pernah dibuat, hampir sebagian besar orang Amerika meninggalkan survei resolusi itu. Mereka nggak banyak mereka yang buat resolusi. Kalaupun ada yang buat resolusi, sekarang orientasinya bukan bagaimana mau ke gym atau bagaimana mengurangi berat badan seperti resolusi sebelum-sebelumnya. Enggak, saya pikir kenapa ada fenomena apa? Rupanya saya mendapati bahwa ada sebagian orang yang apatis atau cuek gitu untuk masuk tahun yang 2001. Mereka nggak bergairah, mereka kurang bersemangat karena mungkin kemungkinan besar mereka mempunyai pengalaman yang kurang menyenangkan di tahun 2020. Saudara-saudara, memang saudara akui atau tidak, tahun 2020 memang satu tahun yang luar biasa ya. Tahun yang penuh dengan pergumulan, struggle kita, banyak tantangan, banyak kesulitan di tahun 2020. Nggak pernah terjadi dalam sejarah dunia ini di mana anak-anak sekolah itu harus online setahun penuh. Tidak ada dalam sejarahnya di dunia ini di mana orang-orang nggak bisa lagi bersosialisasi ya. Mereka semuanya digantikan dengan virtual. Oma, opa kangen sama cucu nggak bisa sentuh, harus lewat virtual. Iya. Ini terjadi di tahun 2020. Ini yang kemungkinan besar membuat kenapa orang tidak terlalu bergairah untuk menyambut tahun baru 2021. Dan saya katakan survei yang saya coba baca itu menunjukkan bahwa mereka nggak terlalu bergairah untuk membuat tradisi mereka, yaitu membuat resolusi. 62% kalaupun mereka membuat resolusi itu tentang uang. Bagaimana saya bisa save uang untuk hari depan, sebab saya nggak tahu apa yang terjadi besok. 50% yang bikin resolusi pun sekarang orientasinya adalah belajar skill yang baru. Mungkin skillnya sekarang nggak terlalu up to date untuk menghadapi tantangan. 50% dari orang yang membuat resolusi di tahun ini isinya akan belajar skill yang baru. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak kecemasan, ada banyak ketakutan dan ketidakyakinan. Bagaimana akankah masalah di 2020 ini akan berakhir atau terus akan dibawa masuk ke tahun 2021? Saya pikir ini alasan utama kenapa kebanyakan orang Amerika mulai meninggalkan tradisinya membuat resolusi. Apakah kesulitan dan pergumulan di tahun 2020 ini akan berakhir atau akan terus mereka bawa di tahun 2021? Tahun yang penuh pergumulan, saya katakan tadi.
Begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang kehilangan kekasihnya, keluarganya meninggal dunia begitu. Dan hubungan tadi saya katakan tadi, hubungan yang tadinya in person sekarang harus online. Saya bersyukur sama Tuhan kita masih dikasih kesempatan ibadah in person. Sebab banyak juga gereja yang sejak awal bahkan sampai hari ini dia terus online. Ini yang saya katakan kenapa di 2020 begitu banyak membuat orang merasa ragu, merasa susah, rasa gelisah. Demikian juga dengan Mazmur 27 ayat yang pertama ini, saudara-saudara. Mazmur ini dituliskan oleh Daud saat dia berada dalam kesusahan, di saat segalanya nampak gelap baginya. Mazmur ini ditulis waktu Daud mengalami kesusahan yang hebat dan dia merasa dunia di sekelilingnya begitu gelap. Dia diburu sama musuhnya, dia diinginkan kematiannya oleh Saul dan anaknya Absalom. Sebuah Mazmur 27 ini adalah sebuah ratapan saat Daud mengalami kesesakan. Daud cemas, Daud gemetar, Daud ketakutan. Namun saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-1, itu di situ kita melihat bahwa Daud pada akhirnya menemukan pertolongan. Di situ Daud membuat sebuah pertanyaan retoris atau rhetorical question. Dia bilang begini, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Ini rhetorical question. Ini pertanyaan retorika. Artinya apa? Retorika itu begini loh, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, sebab jawabannya sudah ada di sana. Itu rhetorical question. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ini rhetorical question. Pertanyaan yang retorika. Kenapa? Karena sebenarnya Daud tidak memerlukan jawaban. Dia tahu jawabannya. Tuhan adalah terangku. Tuhan adalah keselamatanku. Aku tidak perlu takut. Itu maksudnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti saya katakan tadi, Mazmur 27 itu ditulis dalam keberadaan Daud yang sangat-sangat menderita. Nyawanya terancam, teman-temannya, sahabatnya mengkhianati dia, dan dia diburu, kematiannya diinginkan. Ini yang terjadi sama Daud. Tapi pada akhirnya Daud mendapatkan jawaban, sehingga dia ajukan kalimat ini. Kepada siapa aku harus takut? Kepada siapa aku harus gemetar? 3 hal saudara-saudara yang bisa kita pelajari atas pernyataan Daud di ayatnya yang pertama ini. 3 hal. Kenapa aku harus takut? Ini jawabannya. Ini tidak perlu mendapatkan jawaban karena jawabannya ada di ayat itu. Daud telah mendapatkan jawabannya. Yang pertama, saudara-saudara, mengapa Daud tidak harus takut? Karena Tuhan adalah terangku. Itu kata Raja Daud. Daud menjadikan Tuhan sebagai terangnya. Karena terang Tuhan itu menjadi suluh, menjadi lampu, sehingga Daud bisa melangkah dalam masa gelap hidupnya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kalau engkau merasa gelap dalam jalan hidupmu, hari sih terang, matahari bersinar, tapi kita bisa merasa gelap. Saudara ngerti maksud saya ya? Saudara bukannya gelap cuacanya, kita terang benderang saat ini. Tapi ada banyak orang memasuki masa-masa gelap hidupnya. Daud mengatakan, aku menjadikan Tuhan sebagai terangku. Kepada siapa aku harus takut? Saudara-saudara yang terkasih, Allah mengirim Yesus Kristus putranya menjadi terang bagi kita. Dia adalah terang dunia. Yohanes berkata begini, orang yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, kita bisa berkata, aku tidak harus menjadi takut. Kepada siapa aku takut? Kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai terang kita. Jadikan Tuhan Yesus sebagai terang kita. Yesus adalah terang untuk jalan hidup kita. Saudara-saudara, jangan habiskan energimu untuk menyesali, untuk menangisi masa lalu. Karena engkau tidak akan punya kekuatan untuk melangkah di masa yang depan, hari besok. Ini yang terjadi saudara-saudara, ini yang saya amati. Ada banyak orang-orang yang menghabiskan energinya karena dia meratapi dan menyesali tahun 2020. Sehingga dia tidak punya kekuatan untuk berjalan di tahun yang baru. Kenapa? Karena energinya telah habis untuk menyesali dan meratapi apa yang lalu. Di saat engkau merasa gelap jalanmu, engkau harus jadikan Tuhan Yesus sebagai terangmu. Dialah suluh, dialah yang akan membimbing langkah-langkahmu.
Satu hari ada seorang anak Tuhan namanya Ron Hamilton. Dia hidup tahun 50 sampai Desember 2012. Dia seorang anak Tuhan, keluarganya mengasihi Tuhan. Dia melayani Tuhan lewat musik karena keluarganya keluarga pemusik. Dia selesaikan bachelor sama masternya untuk bidang church music composition di sebuah university di South Carolina. Umur 25 tahun dia menikah dengan anak putri seorang pengkhotbah hebat di South Carolina. Lalu dia membantu pelayanan mertuanya. Baru usia 25. 3 tahun kemudian, tepatnya 1978, dokter mendapati dia punya kanker mata. Wah, dia sangat terpukul. Dia berpikir, bagaimana saya akan melanjutkan pelayanan dengan kondisi kalau mata saya cacat. Akhirnya dokter kasih keputusan, tidak ada cara lain. Kornea matamu harus dicungkil, harus dilepas, Saudara, saya cuma berpikir begini. Waktu tangan saya luka, saya sudah berandai-andai. Aduh, gimana kalau jari saya putus ya? Bisa nggak saya main keyboard dengan 4 jari? Bisa, orang main 2 jari aja bisa gitu. Tapi kan pada saat itu rasanya gelap jalan itu. Ketika saya sedang luka, saya rasakan, bisa nggak saya melakukan lagi pelayanan saya kalau tangan saya putus, misalkan jari saya putus. Saya coba membayangkan waktu saya baca kisah ini, waktu dokter vonis tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan hidupnya, itu mata harus dikeluarkan atau hidupnya terancam. Kanker jenis apa saya tidak mengerti. Akhirnya 1978 matanya harus dikeluarkan. Hatinya tuh nggak mudah, saudara-saudara, nggak mudah. Kalau saudara ada duduk di sana, saudara sedang memakai sepatunya Ron Hamilton, engkau ada di sana atau engkau adalah dia, mungkin bukanlah keputusan yang mudah. Bagaimana seorang yang sedang melayani Tuhan, sedang dipakai Tuhan hebat-hebatnya, tiba-tiba kehilangan mata? Saya pikir bukan sesuatu pergumulan yang mudah, tapi akhirnya dia harus putuskan. Suami istri yang baru menikah 3 tahun ini, lalu harus putuskan operasi. Keluar dari ruang operasi. Dokter setelah 5 hari mungkin dirawat di rumah sakit, dokternya kasih dia pulang tapi sambil pakai tutup mata dan diikat. Seperti bajak laut. Seperti bajak laut ya. Lalu waktu dia keluar, didorong di kursi roda, ketemu sama seorang ibu bawa anak gitu lewat. Anak itu langsung teriak, "Mami, mami, ada bajak laut," katanya. "Mami, mami, ada bajak laut." Maminya bilang, "Nggak boleh bilang begitu." Si Ron ini dia mungkin biasa-biasa saja. Akhirnya dia pergi ke gerejanya, berjumpa dengan orang. Lalu ada anak-anak sekolah minggu yang kenal dengan dia. "Hei, dari mana saja kamu? Saya nggak pernah lihat kamu. Kok sekarang kamu bajak laut, seperti bajak laut? Kamu ini bajak laut ya?" Dia bilang, "Ya, begitulah. Sepertinya saya sekarang bajak laut. Patch of pirates." Begitu ya. Lalu saudara-saudara, tadinya dia berpikir karirnya, pelayanannya akan habis dengan kondisi yang terbatas, dengan matanya yang tercungkil. Tapi Tuhan menginspirasi dia. Temannya yang punya anak yang tadi nanya dia itu sekolah minggu, dia tiba-tiba panggil temannya, ada 20 anak-anak datang, sorak-sorakin dia. "Ada bajak laut, ada bajak laut, ada 20 orang." Akhirnya Tuhan menginspirasi dia. Dia gunakan kesempatan itu untuk membuat sebuah drama komedi, kayak drama begitu, opera begitu, tentang bajak laut. Dan anak-anak begitu menyukainya. Waktu performan pertama dibuat, itu teman-teman dia, orang tua anak itu, dia bilang, "Hey, kamu, please, saya sangat pusing, anakku sangat merengek-rengek, kapan lagi ada siaran bajak laut?" Lalu akhirnya tiap tahun dimunculkan acara itu. Dan dari bacaan yang saya baca, dia menjadi sebuah yayasan pelayanan penjangkauan anak terbesar ketiga di Amerika. Dia menjangkau banyak anak-anak dibawa kepada Tuhan karena keterbatasannya. Waktu itu dia berpikir, duniaku telah gelap. Bagaimana aku bisa menghadapi duniaku dengan mataku yang hilang? Tapi Tuhan pakai dia. Ketika dia tahu Tuhan adalah terangku, sekalipun jalanku gelap, ketika dia mau menjadikan Tuhan terangnya, justru hidupnya lebih efektif melayani Tuhan. Yayasan pelayanannya adalah yayasan terbesar ketiga yang menjangkau anak-anak di Amerika ini. Ron Hamilton. Baru 2 tahun lalu dia mengakhiri hidupnya di usia ke-80. Tapi dia begitu melegenda. Saya coba lihat, dia buat banyak CD, dia buat banyak album, dia buat banyak sesuatu untuk menjangkau anak-anak.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin engkau pernah merasa gelap jalanmu. Jangan putus asa, karena Tuhan adalah terangmu. Ketika engkau jadikan Tuhan Yesus sebagai terangmu, engkau akan berkata, kepada siapa aku harus takut? Mungkin saat ini engkau nggak bisa ngelihat apa-apa karena penglihatanmu gelap, karena engkau merasa gelap sekelilingmu. Tapi kalau engkau jadikan Yesus sebagai terangmu, maka engkau akan dimampukan dan berkata, aku tidak takut. Dan Tuhan pakai dia luar biasa. Akhirnya saudara-saudara, di tahun 1978 dia menuliskan sebuah lagu yang berjudul How Can I Fear with Jesus. Waktu saya baca liriknya luar biasa, sangat menyentuh sekali. 78 dia operasi, 82 dia keluarkan album ini, isinya seperti ini. Bagaimana aku takut karena Yesus dekat, dia bahkan menjagaku. Kekhawatiran pergi, dia beriku damai. Bagaimana aku takut denganmu, ya Yesus. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya Ron mendapati bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Kesulitan bisa datang, pencobaan bisa datang, masalah bisa datang, tapi itu tidak membuatnya terpuruk. Bahkan pelayanannya semakin efektif ketika dia menjadikan Yesus sebagai terangnya. Tuhan adalah terangku. Yang kedua, saudara-saudara, Daud memproklamirkan yang kedua, Tuhan adalah keselamatanku. Di ayat yang pertama bagian B tadi, Tuhan adalah keselamatanku. Saudara-saudara, Daud menjadikan Tuhan sebagai sumber keselamatannya. Daud menjadikan Tuhan sebagai sumber keselamatannya. Karena Daud banyak melewati maut dan jiwanya diselamatkan. Saudara ingat enggak? Daud itu berjumpa dengan binatang-binatang buas waktu dia menjaga domba-domba kepunyaan Isai ayahnya. Nyawanya juga terancam ketika dia harus menghadapi raksasa Filistin yang tingginya 9 feet lebih. Nyawanya pun terancam ketika Saul cemburu iri hati terhadapnya. Demikian dengan Absalom putranya yang menginginkan tahta Yerusalem. Saudara-saudara, Daud acap kali masuk ke dalam ancaman maut. Maut dan kematian itu sepertinya hanya ada di sisinya, sekelilingnya. Maut dan kematian mengancam. Ini yang dialami oleh Daud. Tapi dia katakan, Tuhan, Engkaulah sumber keselamatanku. Maut di depan mata, namun Engkau meluputkan aku. Saudara-saudara, untuk berani melangkah ke depan, saudara-saudara, yang kita perlukan hanya Tuhan Yesus saja. Untuk berani melangkah di tahun yang baru 2021 dengan antusias, yang kita perlukan hanya Tuhan Yesus saja. Karena dialah sumber keselamatanmu. Kesulitan, masalah, pergumulan bisa datang, saudara-saudara. Namun dia Allah yang setia menolong dan memberi keluputan. Acap kali, saudara-saudara, kita sakit. Seperti yang saudara tahu, beberapa jemaat. Satu orang jemaat yang sakit juga kena COVID. Tapi Tuhan menolong, memberikan kesembuhan. Tuhan memelihara mereka, melindungi mereka. Tuhan adalah sumber keselamatan. Charles Spurgeon, seorang penginjil Inggris abad 18 bilang begini, tidak peduli siapa yang meninggalkanku, asal Yesus selalu sertaku, itu cukup bagi jiwaku. Saudara, engkau tidak bisa berharap sama siapapun. Engkau tidak bisa berharap sama manusia akan ada di sisimu. Tapi ada satu pribadi yang bisa engkau harapkan, yang selalu dekat dengan engkau. Yesus Kristus selalu sertamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan ragu memasuki tahun 2021. Mungkin dunia, seperti saya katakan tadi, orang-orang Amerika sudah mulai meninggalkan tradisinya untuk membuat resolusi karena kekecewaan dan kesedihannya di tahun yang lalu. Jangan habiskan energimu meratapi yang lalu, tapi gunakanlah energimu untuk melangkah bersama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah keselamatanmu. Yang lain bisa meninggalkan engkau, tapi Yesus selalu serta dengan engkau. Itu cukup bagi jiwamu. Saudara-saudara, saya mau mengajak jemaat Indonesian Living Bread Church, jangan jalan tertunduk, lesu, jangan. Tapi menataplah ke depan. Tapi jangan juga terus ke atas terus ya, siapa tahu ada bam ya. Maksud saya, menataplah ke depan, jangan tertunduk malu, jangan tertunduk lesu dan tidak berdaya. Kenapa? Karena Tuhan adalah keselamatanmu. Yang lain bisa tinggalkan engkau, tapi Tuhan Yesus selalu serta.
Kenapa aku harus takut? Itu yang Raja Daud katakan. Kenapa aku harus gemetar? Yang lain boleh meninggalkanku, tapi Tuhanku serta denganku. Dan itu cukup buat jiwaku. Engkau akan melihat. Engkau akan melihat. Dan kau akan dikuatkan. Kau tidak akan perlu takut dengan kesulitan-kesulitan dunia ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah sumber keselamatanmu. Saudara tahu lagu Amazing Grace? Pengarangnya John Newton. John Newton itu pengarang lagu Amazing Grace yang sangat memberkati kita. Dia punya sebuah quote begini, saya baca ya. Betapa manis nama Yesus bagi telinga orang percaya. Suara itu menenangkan kesedihan. Suara itu menyembuhkan luka. Dan suara itu mengusir ketakutan. Yang engkau perlukan untuk melangkah di tahun 2021 hanya Yesus saja. Dialah sumber keselamatanmu. Dan suaranya, namanya, nama Yesus itu yang akan mengusir segala ketakutan. Yang terakhir, saudara-saudara, apa yang Daud dapatkan dalam Yohanes 27 ayat yang pertama. Dia katakan, Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapa aku harus gemetar? Saudara-saudara bicara tentang benteng, saya percaya saudara tahu. Benteng adalah sebuah bangunan yang dindingnya dibangun tinggi. Supaya orang tidak bisa menyeberang, supaya orang tidak dapat masuk ke sebuah kota. Itu gunanya sebuah benteng. Masalahnya, benteng yang dibuat manusia itu mudah diruntuhkan. Tetapi benteng yang dibuat Tuhan itu teguh. Tembok raksasa China, The Great Wall di China, itu dibangun beberapa abad, memerlukan waktu hampir 200-300 tahun untuk membangun tembok raksasa di Cina. Panjangnya 13.170 miles atau sama dengan setengah jarak bumi ini. Begitu besarnya. Tembok ini juga dikatakan begitu hebat. Kenapa? Karena ada lebih dari 1 juta pekerja mati di situ. Dan tembok ini juga disebut adalah kuburan terbesar sepanjang sejarah. Karena di dalamnya 1 juta pekerja minimal mati dalam pembuatannya. Tembok yang sangat besar, yang sangat tangguh. Saya belum punya kesempatan ke sana ya, nanti kita lihat itu ya. Atau ILBC nanti retreatnya ke China gitu kan. Amin. 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 Maksud saya begini, tembok yang begitu besar, rupanya bisa diruntuhkan. Genghis Khan dari Mongolia di abad yang ke-13 mengalahkan Cina bukan dengan menghancurkan tembok itu. Tembok itu terbuka ketika penjaga-penjaganya bisa disogok. Mereka masuk dan mereka mengalahkan China. Mongolia abad 13 mematahkan dinasti Cina yang menguasai dunia saat itu. Tembok manusia itu terbatas. Sebesar apapun tembok itu dibuat, itu jebol. Saudara-saudari kasih oleh Tuhan, saya pernah cerita di sini atau di khotbah online, saya lupa, saya ingat tentang penjagaan presiden. Pas Pampres itu, pasukan pengawal presiden itu jabatan penting, saudara-saudara. Enggak semua tentara bisa masuk. Apalagi pengawal presiden Amerika, apa namanya? Secret Service itu enggak semudah. Artinya tidak tentara pada umumnya, adalah tentara yang spesial, betul ya, saudara tahu ya. Tapi saudara tahu nggak, sejarah presiden Amerika sampai hari ini ada 4 presiden Amerika yang mati tertembak ketika bodyguardnya sedang mengelilingi dia. Saya bisa sebutkan 2. Abraham Lincoln, dia mati tertembak ketika penjagaan ketat melindungi dia. Waktu itu sebuah malam dia sedang menonton sebuah opera di New York City. Waktu dia masuk ke ruangan tentu disteril dulu begitu ya, tahu ya Secret Service. Pokoknya sudah aman, tapi nggak tahu kenapa kecolongan. Justru pemain opera yang sedang main itu mencabut senjata dan menembak kepalanya. Penjagaan manusia terbatas. John F. Kennedy 1963 dalam sebuah pawai kepresidenan di Dallas, Texas. Dia sedang bersama istrinya di dalam sebuah mobil terbuka, dikelilingi oleh para Secret Service yang sangat tangguh. Mereka pasang badan, mereka jalan begitu. Tapi tahun itu, di tempat itu 2 peluru menembusnya, kepala dan lehernya, dan dia meninggal. Yang mau saya katakan begini, sekuat-kuatnya pertahanan manusia, itu ada kelemahannya. Tapi kalau Tuhan jadi kubu pertahananmu, siapa yang bisa menembusnya? Itu maksud saya.
Kalau engkau jadikan Tuhan sebagai benteng hidupmu, siapa yang bisa meruntuhkan engkau? Siapa yang bisa menembusnya? Karena Tuhan begitu kuat dan perkasa. Saudara-saudara, ini yang didapati oleh Daud di Mazmur yang pasal ke-27. Tuhan adalah bentengku. Mengapa aku harus gemetar? Tidak ada yang bisa membuatnya takut. Tidak ada yang bisa membuatnya gemetar. Karena Tuhan dijadikan sebagai benteng. Pagi hari ini saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana sikap hatimu untuk menghadapi tahun 2021. Apakah engkau ragu-ragu, apakah engkau cemas, apakah ada rasa gelap yang menutupi matamu, penglihatanmu, engkau tidak bisa melihat jauh ke depan. Firman Tuhan mau mengajak engkau seperti yang dilakukan oleh Daud. Jadikan Tuhan terangmu, jadikan Tuhan keselamatanmu, jadikan Tuhan benteng hidupmu yang kekal. Maka engkau akan berkata, kepada siapa aku harus takut? Dunia bergelora, dunia ada pergumulan dan masalah, tapi tidak membuat aku menjadi takut. Kenapa? Karena Tuhanku serta denganku. Amin. Saudara-saudara, saya mau menutup bagian ini dengan sebuah cerita. Saudara suka makan lobster ya? Ya. Suka makan lobster saudara-saudara? Hah? Kok nggak ada yang suka ya? Kasihan juga ya. Alergi. Ada yang juga yang alergi. Tapi kalau saudara lihat lobster, kebanyakan lobster Amerika itu datang dari Maine lobster ya, pernah tahu ya? Lobster yang besar, japitnya besar, dan itu harganya mahal, apalagi seasonal. Harganya itu seasonal, bisa berubah-ubah. Saya mau cerita tentang lobster. Lobster yang kecil ini, lobster itu biasanya mereka itu berkembang di dasar laut. Nah, lobster yang kecil ini dia belum nggak kuat, dia nggak berdaya. Cangkangnya, badannya masih rapuh, japitnya masih belum kuat, dan larinya pun mungkin masih pelan. Dia menjadi sasaran empuk predator di dasar laut. Umumnya ikan-ikan besar akan memakan dia. Apa yang mereka lakukan ketika bahaya itu datang? Di bawah, di dasar laut itu ada batu-batu karang di dasar laut. Nah, lobster yang kecil ini ketika predator menyerang, dia akan masuk ke dalam karang itu, ke celah-celahnya, dan tinggal di sana. Dia keluar kalau dia rasa aman. Saudara bisa membayangkan itu ya. Nah, sampai dia besar, sampai punggungnya, badannya itu keras, sampai japitnya itu keluar dan besar dan kuat, sampai dia bisa mandiri, lalu dia keluar dari batu karang, dan dia bisa hadapi musuh atau lawan atau predator yang siap menghadang dia. Karena dia sudah bertumbuh menjadi lobster yang kuat. Dia lari ke batu karang mencari perlindungan. Batu karang menjadi perlindungan yang cukup aman buat dia, sehingga dia boleh bertumbuh di sana, aman di sana, menjadi besar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti gambaran itu, demikianlah Tuhan adalah batu karang yang teguh, perlindungan bagi kita. Kalau engkau rasa lelah, kalau engkau rasa capek, kalau engkau rasa tidak berdaya, datang berlindung kepada batu perlindungan itu. Batu yang teguh, yang tidak bisa ditembus oleh apapun, karena Tuhan adalah perlindunganmu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita, menguatkan langkahmu masuki tahun yang baru dengan antusias. Karena Tuhanmu serta dengan engkau. Dia terangmu, dia keselamatan, dan dia kubu pertahanan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Lagu yang pertama.